ini dikirimkan ke siapa gitu, nanti yang share siapa gitu ya? Oh iya. Sebentar ya, Bu. Minta tolong buat share filenya, teman-teman. Bentar ya Bu, minta waktu 2 menit buat mindahin. Oke. Maaf ya, Bu Mei dan teman-teman agak lama. Suara saya putus-putus enggak kalau di sini sekarang? Sudah terdengar. Sudah jelas. Sudah Bu, sudah jelas Bu. Sambil menunggu share screen-nya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Leila Sadianti. Untuk kesempatan kali ini, makalah yang saya bawakan itu tentang analisis kemampuan literasi numerasi siswa SMA dalam menyelesaikan soal matematika tipe HOTS. Nah, latar belakangnya untuk sekarang kan kita sudah masuk ke revolusi industri 4.0. Nah, di revolusi industri 4.0 ini jelas sekali dibutuhkan sumber daya manusia yang handal, yang tidak hanya mampu memahami ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih dalam dari itu. Oh iya, ini share screen-nya memang belum muncul. Jadi sekalian supaya biar sekalian nanti yang akan share teman saya dengar. Saya lanjutkan kembali. Nah, untuk latar belakangnya, ya ini sudah ada. Di latar belakangnya kita kan sudah memasuki revolusi industri 4.0. Nah, di revolusi industri 4.0 ini jelas sekali membutuhkan sumber daya manusia yang handal, yang tidak hanya mampu memahami ilmu pengetahuan tertentu saja, tetapi lebih dalam dari itu. Nah, saat ini masyarakat dituntut untuk memanfaatkan pengetahuannya secara optimal agar lebih cerdas dan kritis dalam menerima dan mengolah informasi. Hal ini sangat penting untuk menunjang pemecahan masalah yang semakin kompleks. Nah, untuk meningkatkan daya saing dan daya juang menghadapi tantangan abad ke-21 di revolusi industri 4.0 ini, manusia Indonesia harus ada 6 literasi dasar, yaitu literasi bahasa, numerasi, sains, digital, finansial, budaya, dan keluargaan. Nah, pada era ini juga sumber daya manusia tidak hanya menjadi pekerja yang mengikuti perintah saja, tetapi memiliki keterampilan abad ke-21, yakni manusia yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, kemampuan berkolaborasi, berpikir kritis, dan mampu menyelesaikan masalah, kreatif, serta mampu berinovasi atau dikenal dengan porsi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pendidikan memiliki peranan yang vital. Pendidikan merupakan
merupakan sarana pencegah risiko serta alat yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup manusia secara berkelanjutan. Pendidikan diharapkan mampu membekali siswa untuk berkemampuan menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian berdasarkan Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah, matematika merupakan salah satu mata pelajaran penting yang wajib diajarkan mulai jenjang SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA. Nah, menurut Nuridawani, matematika merupakan disiplin ilmu yang menjadi salah satu dasar dalam berkembangnya teknologi modern karena berperan penting terhadap kemajuan daya pikir manusia serta berbagai disiplin ilmu lainnya. Nah, Gerakan Literasi Nasional sebagai bagian dari implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti untuk membangun budaya literasi pada seluruh lembaga pendidikan sekolah. Pemerintah memilih cara tersebut guna mengatasi rendahnya literasi siswa. Nah, hal ini bisa dilihat dari PISA pada tahun 2015, Indonesia itu berada di tingkat 69 dari 76 negara. Kemudian pada tahun 2018, Indonesia berada di peringkat 73 dari 79 negara. Nah, tidak hanya itu aja, hasil skor asesmen kompetensi siswa Indonesia atau Indonesian National Assessment Program yang mengukur kemampuan membaca, matematika, dan sains bagi anak sekolah dasar juga menunjukkan hasil yang kurang baik. Nah, jadi secara nasional itu masuk kategori kurang untuk kemampuan matematika sebanyak 77,13%, kemampuan membaca sebesar 46,83% dan kemampuan sainsnya 73,61%. Nah, rendahnya kemampuan literasi numerasi di Indonesia diketahui dari hasil tes PISA dan tim studi. Indonesia mendapatkan nilai matematika 387 dari nilai rata-rata 490. Sedangkan dalam TIMSS, Indonesia mendapatkan nilai matematika 395 dan nilai rata-rata 500. Nah, karena tadi literasinya masih rendah, makanya saya ngambil tentang salah satu literasi, yaitu literasi numerasinya gitu. Kemudian pada tahun 2020 ini juga Kemendikbud membuat suatu perubahan dalam hal ujian akhir nasional yang digantikan dengan asesmen nasional. Terdiri dari 3 bagian, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, AKM ini dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dan hasil belajar kognitif, yaitu numerasi dan literasi, yang diharapkan berdampak pada semua mata pelajaran yang diajarkan oleh guru dan dipelajari oleh murid. Konten AKM numerasi terdiri dari bilangan, geometri, dan pengukuran aljabar, data, dan ketidakpastian. Nah, soal AKM ini juga dia merupakan salah satu soal dengan tipe high order thinking skill. Nah, soal dengan tipe itu menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi dan melibatkan proses bernalar sehingga dapat mengasah kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif. Jadi soal tipe HOTS melatih siswa untuk berpikir dalam level analisis, evaluasi, dan kreatif. Nah, dari paparan tersebut, jadi makalah ini ketertarikannya adalah untuk menggali informasi serta menganalisis terkait literasi numerasi siswa SMA kelas 11 dalam menyelesaikan soal matematika tipe HOTS. Nah, rumusan masalahnya adalah bagaimana kemampuan literasi numerasi siswa SMA kelas 11 dalam menyelesaikan soal matematika tipe HOTS. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan kemampuan literasi numerasi siswa, baik itu tinggi, sedang, ataupun rendah dalam menyelesaikan soal tipe HOTS. Manfaatnya, semoga dengan ini bisa menambah wawasan serta pengetahuan terkait literasi numerasi dan soal matematika tipe HOTS. Nah, di sini untuk subjek penelitiannya ada 6 siswa, jadi nanti ada siswa yang termasuk ke
tinggi, sedang, dan rendah. Masing-masing diambil 2 siswa, yang tingginya 2, yang sedangnya 2, dan yang rendahnya 2. Jadi totalnya ada 6 siswa kelas 11. Jadi penentuan subjek penelitiannya berdasarkan hasil tes kemampuan matematika siswa yang digolongkan menjadi 3 bagian. Pertama, 2 orang siswa dengan kemampuan matematika tinggi, yang kedua 2 orang siswa dengan kemampuan matematika sedang, dan yang ketiga 2 orang siswa dengan kemampuan matematika rendah. Nah, kemudian jenis penelitiannya dari metodenya ini merupakan metode penelitian kualitatif, terus termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif. Jadi penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat tertentu. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau perangkap berpikir tertentu. Kemudian, penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang menggunakan observasi, wawancara, atau angket mengenai keadaan objek yang diteliti. Nah, kalau dalam penelitian ini nantinya peneliti akan memberikan deskripsi tentang kemampuan literasi numerasi siswa dalam menyelesaikan soal matematika tipe HOTS. Kemudian untuk data dan sumber datanya dalam penelitian ini melalui wawancara, tes tertulis, dan dokumentasi. Nah, data kemampuan matematika siswanya dalam menyelesaikan soal tipe HOTS itu diperoleh melalui tes tertulis. Nantinya untuk menentukan si siswanya itu termasuk ke kategori sedang, rendah, atau tinggi. Nah, kemudian setelah mendapatkan data tersebut, data untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan jawaban hasil tes kemampuan matematika siswa diperoleh melalui wawancara. Jadi setelah dapat hasil tesnya, peneliti melakukan wawancara ke siswanya terkait jawaban dari yang sudah ada dari para siswa tersebut gitu. Terus data mengenai identitas subjek penelitian dan foto hasil pekerjaannya diperoleh melalui dokumentasi. Kemudian untuk pengujian keabsahan dari data penelitian ini menggunakan cara triangulasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu lainnya di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu dinamakan triangulasi. Nah, triangulasi yang dilakukan adalah triangulasi sumber dan teknik. Untuk triangulasi sumbernya dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara subjek, dan triangulasi tekniknya dilakukan. Punten, Iya. mohon maaf sebelumnya, mohon maaf saya potong. Ada informasi dari Bu Mei. Bu Mei, mohon maaf jaringannya down. Gitu. Bu Mei ini sekarang tidak ada di Teams. Jadi beliau menyarankan bagaimana kalau kita lanjut 30 menit lagi. Karena Ibu sekarang lagi di jalan katanya menuju ke rumah. Bagaimana? Boleh, berarti ini di pause dulu 30 menit. Gitu berarti diskusinya dipending Pak Wildan. Iya, Bu Mei seperti itu tadi instruksinya, gimana tuh? Oke, siap. Berarti mulainya 16:33 ya Pak ya? Ya mungkin ya 16:30-an lah. Nanti dikabari lagi sama Bu Mei-nya. Oke, nanti saya kabari. Oh ya udah. Oke, makasih ya Pak Wildan ya. Ayo siap. Mohon maaf ya semuanya. Terima kasih ya Pak Wildan. Kita dulu ya. Iya, mangga. Kita lihat dulu ya Pak. Ayo. Nah, kemudian Kern mendefinisikan istilah literasi secara komprehensif, yang artinya adalah literasi adalah penggunaan praktik-praktik situasi sosial dan historis serta kultural dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. Nah, literasi memerlukan setidaknya sebuah kepekaan yang tak terucap tentang hubungan-hubungan antara konvensi-konvensi tekstual dan konteks penggunaannya, serta idealnya kemampuan untuk berefleksi secara kritis tentang hubungan-hubungan itu. Nah, karena peka dengan tujuan,
Literasi itu bersifat dinamis, tidak statis, dan dapat bervariasi di antara dan di dalam komunitas dan kultur wacana. Literasi memerlukan serangkaian kemampuan kognitif, pengetahuan bahasa tulis dan lisan, pengetahuan tentang genre, dan pengetahuan kultural. Nah, menurut tim Gerakan Literasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat 6 dimensi literasi. Ada literasi baca dan tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya dan keluargaan. Nah, untuk di makalah ini sendiri yang diambil adalah literasi numerasi. Pengetahuan dan kecakapan untuk yang pertama bisa memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan, dan mengomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Bisa menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk seperti grafik, tabel, bagan, dan sebagainya untuk mengambil keputusan. Nah, kemudian ada yang namanya definisi literasi matematika menurut PISA 2015. Ini intinya pengetahuan untuk mengetahui dan menggunakan dasar matematika dalam kehidupan sehari-hari merupakan definisi dari literasi matematika. Nah, siswa dikatakan memiliki kemampuan literasi matematika yang baik apabila memiliki kepekaan konsep-konsep matematika yang relevan dengan fenomena atau masalah yang sedang dihadapi. Kemudian dari kepekaan ini dilanjutkan dengan memecahkan masalah dengan menggunakan konsep matematika. Ada 7 pokok yang digunakan sebagai dasar dalam literasi matematika. Ada komunikasi, matematisasi, representasi, penalaran dan pemberian alasan, strategi untuk memecahkan masalah, penggunaan operasi dan bahasa simbol, bahasa formal dan bahasa teknis, serta penggunaan alat matematika. Nah, tapi dalam penelitian ini terdapat 5 kemampuan dasar yang digunakan, yaitu komunikasi, matematisasi, penalaran dan pemberian alasan, strategi untuk memecahkan masalah, penggunaan operasi dan bahasa simbol, bahasa formal dan bahasa teknis. Nah, ini yang nantinya akan menjadi untuk menentukan siswanya itu kategorinya sedang, rendah, atau tinggi dari sini untuk melihat jawabannya. Kemudian masuk ke literasi numerasinya. Jadi literasi numerasi ini masih masuk ke dalam bagian literasi matematika tapi lebih spesifik lagi gitu. Jadi literasi numerasi di sini adalah pengetahuan dan kecakapan untuk ini udah dijelasin tadi sebelumnya yang dari tim Gerakan Literasi Nasional. Nah, jadi secara sederhana numerasi ini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari, menginterpretasi informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling, mengapresiasi dan memahami informasi yang dinyatakan secara matematis, misalnya grafik, bagan, dan tabel. Nah, di sini literasi numerasi berbeda dengan kompetensi matematika. Keduanya berlandaskan pada pengetahuan dan keterampilan yang sama, tetapi perbedaannya terletak pada pemanfaatan pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan matematika saja tidak membuat seseorang memiliki kemampuan numerasi. Ketika permasalahan sehari-hari seringkali tidak terstruktur atau memiliki banyak cara penyelesaian atau bahkan tidak ada penyelesaian yang tuntas serta berhubungan dengan faktor non-matematis, nah di situ letak literasi numerasi diperlukan. Nah, contohnya seorang siswa belajar konsep perkalian bilangan bulat dengan bilangan bulat. Nah, 3 kali 1 kan adalah 3. Nah, hasilnya akan tetap sama walau soalnya diganti dengan 1 kali 3. Tapi akan berbeda ketika diberikan dalam situasi pemberian obat. Kan aturan pemberian obat itu kan 3 kali 1 itu tidak sama dengan 1 kali 3 karena akan memberikan efek penyerapan dan penyembuhan yang berbeda. Nah, dengan penguasaan konsep perkalian, bilangan bulat, dan kemampuan numerasi yang baik, siswa akan mampu menjelaskan alasan mengapa efek penyerapan obat itu berbeda. Terus, contoh lain lagi, jika ada 50 orang yang akan bertamasya, kemudian diangkutnya dengan minibus. Nah, minibusnya itu hanya memuat 15 orang. Nah, bagaimana cara untuk mengefisienkan biaya bus? Nah, di sini kan siswa itu belajar ya, siswa itu tahu hasil dari 50 dibagi 15 adalah 3,3 sekian. Nah, tetapi dalam kegiatan tersebut nggak mungkin bisnya itu 3,333, tapi yang diperlukannya adalah 4
minibus. Nah, dalam konsep pembulatan bilangan, ini tidak digunakan dalam situasi soal ini karena supaya biayanya jadi efisien. Terus untuk biayanya supaya menjadi efisien juga kapasitas bus keempat itu dipilih sesuai dengan kekurangan kursi peserta, bukan menggunakan 4 bus berkapasitas 15 orang. Jadi kalau misalkan pakai pembulatan kan harusnya ini 3,33 itu kan dibulatkannya ke bawah ya jadinya 3. Tapi kalau dalam situasi yang seperti ini dia pembulatannya jadinya ke atas gitu. Jadi nggak berlaku pembulatan 3,33 menjadi 3 itu. Tapi jadinya dibutuhkannya itu 4 minibus karena kan kalau misalkan hanya 3 nantinya ada yang nggak bisa ikut gitu. Nah, jadi di sini perlu dicermati bahwa numerasi membutuhkan pengetahuan matematika yang dipelajari dalam kurikulum. Akan tetapi, pembelajaran matematika itu sendiri belum tentu menumbuhkan kemampuan numerasi. Nah, ada 3 prinsip dasar literasi numerasi. Yang pertama bersifat kontekstual sesuai dengan kondisi geografis, sosial, budaya, dan sebagainya. Yang kedua selaras dengan cakupan matematika dan kurikulum 2013. Dan yang ketiga saling bergantung dan memperkaya unsur literasi lainnya. Nah, ini ruang lingkup dari literasi numerasi. Nah, di sini literasi numerasi. Nah, ini pengolahan data, geometri dan pengukuran, bilangan, operasi dan penghitungan, ini merupakan matematikanya. Jadi ini ruang lingkup matematika. Nah, di dalam ruang lingkup matematika itu ada yang namanya literasi numerasi. Jadi lebih spesifik lagi dari matematika. Nah, literasi numerasi merupakan bagian dari matematika. Nah, literasi numerasi ini yang bersifat praktis, jadi digunakan dalam kehidupan sehari-hari, berkaitan dengan kewarganegaraan, seperti memahami isu-isu dalam komunitas, profesional misalnya dalam pekerjaan, terus bisa bersifat rekreasi, memahami skor dalam olahraga dan permainan, dan kultural. Nah, jadi cakupan literasi numerasi ini sangat luas, nggak hanya dalam mata pelajaran matematikanya aja, tapi dia juga beririsan dengan literasi lainnya, misalnya salah satunya dengan literasi kebudayaan dan kewarganegaraan. Nah, literasi numerasi merupakan bagian dari matematika. Dalam hal komponen literasi numerasi diambil dari cakupan matematika di dalam kurikulum 2013. Nah, yang bisa dilihat di tabel ini, komponen literasi numerasi untuk mengestimasi dan menghitung dengan bilangan bulat, berarti cakupan matematika kurikulum 2013-nya adalah bilangan. Begitu juga dengan menggunakan pecahan, desimal, persen, dan perbandingan itu juga termasuk bilangan. Mengenali dan menggunakan pola dan relasi itu masuknya ke cakupan matematika kurikulum 2013-nya yaitu bilangan dan aljabar. Menggunakan penalaran spasial yaitu geometri dan pengukuran. Menggunakan pengukuran juga geometri dan pengukuran, kemudian menginterpretasi informasi statistik itu pada pengolahan data. Nah, jadi keterampilan literasi numerasi secara eksplisit diajarkan dalam matematika, tetapi siswa diberikan kesempatan menggunakannya di luar kurikulum matematika dan di berbagai situasi. Nah, hal ini sejalan dengan penerapan soal HOTS dalam pembelajaran. Ada kalanya satu soal HOTS itu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dalam berbagai lintas kurikulum. Untuk mendukung literasi numerasi, penerapan soal HOTS dalam pembelajaran matematika dipandang perlu. Nah, ini pengertian dari matematika. Ada matematika itu berasal dari kata matema, dalam bahasa Yunani diartikan sebagai sains, ilmu pengetahuan atau belajar. Juga dari kata matematikos yang artinya suka belajar. Nah, dari berbagai definisi yang diberikan di sini, peneliti mengambil definisi matematika adalah suatu bidang ilmu dengan sistem rumit yang tersusun dengan baik, berhubungan dengan simbol-simbol, serta terdiri dari banyak cabang seperti aritmetika, aljabar, geometri, dan analisis. Gitu. Nah, selanjutnya masuk ke HOTS dan contoh soal matematika tipe HOTS. Nah, HOTS ini dilandasi oleh taksonomi pembelajaran yang dicetuskan oleh psikolog pendidikan asal Amerika Serikat, Jadi, yaitu Benjamin. Singkat aja ya. Oh iya, Bu. Benjamin S. Blum. Nah, untuk yang HOTS ini, jadi Benjamin S. Blum kemudian direvisi oleh muridnya yaitu Lauren Anderson. Nah, kemudian menurut Krathwohl dan Anderson, ada yang namanya
lower order thinking dan higher order thinking. Untuk LOT atau lower order thinking itu kemampuannya mengingat, memahami, dan menerapkan. Sedangkan untuk yang HOT menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Jadi nantinya untuk menentukan dia masuknya kategori tinggi, sedang, atau rendah nantinya ditinjau juga dari sini juga. Gitu. Kemudian soal-soal HOT pada konteks asesmen mengukur kemampuan untuk transfer satu konsep ke konsep lainnya, memproses dan menerapkan informasi, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan menelaah ide dan informasi secara kritis. Nah, kemudian indikator ini yang mampu mengukur kemampuan tersebut dari Krathwohl dalam A Review of Bloom's Taxonomy, an Overview, Theory into Practice, menyatakan bahwa indikator untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi meliputi menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, kemudian pada kurikulum 2013 soal-soal tipe HOT mulai dikembangkan karena kurikulum 2013 menghendaki siswa tidak hanya mampu menyelesaikan soal-soal rutin dengan menggunakan rumus atau algoritma yang baku, akan tetapi juga harus mampu bernalar dan menggunakan matematika untuk memecahkan masalah non-rutin yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh soal tipe HOT ini yang ada di AKM. Ini yang di AKM. Nah, ini contoh soalnya untuk kelas 11 karena kan AKM itu dilaksanakannya di kelas 11. Ini salah satu contoh tipe soal HOT-nya seperti ini. Kemudian, nah ini penelitian-penelitian yang relevannya ada 7 penelitian relevan. Kemudian kesimpulan dan saran. Jadi sekian isi makalah saya tentang analisis literasi numerasi siswa SMA dalam menyelesaikan soal matematika tipe HOT. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam makalahnya. Saya kembalikan ke Bu Mei. Oke, terima kasih banyak Eli presentasinya. HOT dan literasi. Baik, berikutnya sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Hairunisa, Izin tangan. bertanya, Bu. Hairunisa, silakan pertanyaannya apa? Kedengeran nggak sih? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Nama saya Tuti. Tadi kan ada indikator penilaiannya ya, Bu ya. Nah, di penelitiannya Bu Laili, di makalahnya Bu Laili ini, nanti indikator penilaiannya itu menggunakan yang mana gitu. Ini kan tentunya numerasi, literasi numerasi dan HOT itu kan punya indikator masing-masing gitu. Dan untuk menentukan skala tinggi sedang rendahnya kan itu tentunya nanti ada angkanya gitu. Nanti deskripsi penilaiannya itu bagaimana gitu, Bu. Oke, terima kasih Bu Tuti pertanyaannya. Oke, dicatat dulu ya Laili. Berikutnya dari Hairunisa. Silakan. Apa pertanyaannya? Hairunisa tidak terdengar. Terdengar. Oke, Hairunisa tidak terdengar. Mungkin bisa ditulis di kolom chat pertanyaannya. Yoga, berikutnya Yoga. Silakan Yoga. Ingin mengajukan pertanyaan. Halo Yoga. Iya Bu, saya mau bertanya. Ya. Silakan. Jadi
Ini ada contoh contoh soal dari pembelajaran analisis literasinya ya. Nah, yang ingin saya tanyakan begini, saya pernah baca ada soal untuk UN tahun lalu ya kalau nggak salah itu berkaitan dengan sejarah. Nah, pembuatan soal matematika dalam bentuk literasi ini apa ada dasarnya atau contoh dasarnya yang bisa dianggap sebagai literasi analisis pembelajaran literasinya seperti itu. Jadi ingin saya tanyakan contoh dasarnya sih untuk materi pembuatan soalnya. Oke, jadi pertanyaannya mungkin ada kriteria soal itu sendiri dan prosedur pembuatannya begitu ya? Betul Ibu. Ya, secara singkat begitu. Nih, Hairunisa sudah menuliskan pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana cara menganalisis kemampuan literasi dalam soal HOTS? Ya, itu. Tadi Risa tadi juga tunjuk tangan. Risa mau bertanya? Mau, Bu. Ya, silakan. Iya, ini kan literasi dan numerasi itu kan keterkaitannya nanti akan ke AKM. Nah, mau nanya kira-kira strategi apa yang kan kalau dilihat sekarang anak-anak juga masih agak kurang ya untuk mengerjakan soal HOTS. Kira-kira strategi untuk bisa masuk menjelaskan literasi dan numerasi ini menurut Bu Laili seperti apa pengajarannya dalam kelas seperti itu? Terima kasih. Ya. Oke, silakan Laili, boleh dijawab. Sudah ada berapa pertanyaan tadi? 4 atau 5? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan Bu Tuti dan Bu Inai, saya rasa agak mirip-mirip ya pertanyaannya. Jadi kan di sini ada yang namanya indikatornya ya untuk menentukan si siswa itu ke kategori sedang, rendah, atau tingginya. Nah, kalau dari kan nanti kalau untuk soalnya kan saya tadi baru ada satu doang ya contohnya dari yang AKM itu. Nah, terus untuk menentukan siswanya itu kategori sedang, tinggi, atau rendahnya nanti dilihatnya dari jawaban si siswanya itu. Kalau misalkan dia bisa sampai ke jadi ada lima kemampuan pokoknya. Ada komunikasi, matematisasi, penalaran dan pemberian alasan, strategi untuk memecahkan masalah, serta penggunaan operasi dan bahasa simbol, bahasa formal, bahasa teknis yang ini. Di halaman 12 ke 13, di halaman 13 paling atas. Nah, jadi kalau misalkan si anaknya memenuhi ini 5 kemampuan pokok, kan ada 7 kemampuan pokok tapi yang dipakai oleh saya 5. Nah, kalau memenuhi kelimanya ini berarti si anak termasuk ke yang ini kategorinya tinggi. Terus juga kan di HOTS itu kan kalau dia bisa sampai meng-create itu juga termasuk ke. Jadi kan kalau HOTS itu tadi mana ya, tentang HOTS itu dia untuk konteks asesmen mengukur kemampuannya nih, kalau misalkan ini juga ada 5 juga untuk soal HOTS ya, untuk menentukan dia termasuk ke tinggi, sedang, atau rendahnya, bisa dilihat di sini juga. Jadi kalau dia memenuhi 5 konteks asesmennya ini, maka dia termasuk ke yang tinggi gitu. Kalau hanya setengahnya berarti itu dia termasuknya ke sedang. Kalau misalkan memenuhinya 1 itu berarti dia rendah kayak gitu. Kalau tidak memenuhi juga termasuknya rendah kayak gitu. Juga indikator untuk HOTS juga kan di sini indikator untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tingginya juga dilihat dari sini juga. Jawabannya itu kan tadi udah ada dari yang literasi matematikanya, terus dari konteks asesmennya juga, terus dilihat juga dia pas kita baca itu dia sudah di tahap yang mana, apakah masih dianalisis, evaluasi, atau sudah
mencipta gitu. Kalau misalkan kita kan tahu ya kalau yang mencipta ini kan berarti dia kategorinya C6 kan ya. Nah, mungkin kalau misalkan ternyata semuanya tinggi semua ya berarti dia kategorinya tinggi. Itu masih bayangan saya aja sih gitu, masih menurut saya pribadi aja kayak gitu. Terus semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Tuti dan Bu Inai gitu. Kemudian tadi pertanyaan dari Pak Yoga ya untuk sejarah ya. Contoh soal HOTS ya untuk yang sejarah ya kan ini kalau untuk yang sejarah ada istilahnya aturan baku mungkin atau apa ya tadi istilahnya tuh. Kalau dari ininya kan ada namanya literasi kewargaan atau literasi tadi kan literasi itu ada banyak ya. Kalau misalkan masih saling beririsan bisa dibuat untuk soal AKM seperti ini. Tapi untuk contohnya saya belum adanya yang saya dapat baru yang seperti ini. Ini kan juga termasuk salah satu contoh yang berkaitan dengan kewargaan juga kan ini tentang jumlah penduduk negara A dan B gitu. Nah terus untuk pertanyaannya Bu Risa, cara supaya anak itu bisa untuk AKM, kalau untuk caranya itu dalam pembelajaran saya belum mengaplikasikannya, baru akan mengaplikasikannya nanti di semester 2 dengan memberikan soal-soal HOTS, contoh-contoh soal AKM, karena ternyata soal-soal AKM itu untuk bagian literasi numerasi itu lumayan mantep gitu untuk tingkatan kelas 11 SMA kayak gitu. Sedangkan apalagi untuk yang ngajarnya di sekolahannya yang bukan kategorinya mungkin anak-anaknya itu rajin belajarnya itu tinggi gitu, semangat belajarnya itu tinggi gitu dan kemampuannya juga tinggi gitu. Nah, mungkin nanti perlahan-perlahan gitu. Pertama diberikan soal yang mudah dulu tapi masih dalam kategori agak HOTS kayak gitu. Terus kategori sedang baru kategori HOTS-nya kayak gitu. Baru nanti kalau misalkan udah mulai meningkat motivasi belajarnya mungkin akan diberikan soal-soal yang AKM seperti ini kayak gitu. Jadi perlahan-lahan memberi soalnya supaya anak itu termotivasi untuk belajar matematika kayak gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Mohon maaf jika belum bisa menjawab atau belum bisa memuaskan jawabannya gitu. Saya kembalikan ke Bu Mei. Oke, ya terima kasih. Tadi untuk pertanyaan yang tentang bagaimana menilai ya literasi dengan soal HOTS itu sebetulnya ada banyak cara ya. Itu bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen. Nah sekarang tinggal cara mana yang ingin Anda pilih. Misalkan bisa dipakai dengan rubrik gitu. Jadi Anda bikin rubriknya, di situ Anda kategorikan misalkan literasinya itu di kategori berdasarkan kategori PISA itu kan level 1 sampai level 6 kalau kategorinya PISA. Kalau literasi mungkin ada framework lain yang setelah mengkategorikan literasi yang lain, misalkan membuat skalanya dari 1 sampai 3 atau apa gitu, terserah saja gitu. Anda bisa gunakan framework yang sudah ada gitu. Nah, terus dari situ mereka biasanya punya tuh deskriptornya. Dalam rubrik harus ada deskriptor ya. Kapan ini dikatakan level 1, kapan ini dikatakan level 2, dan seterusnya. Jadi ketika nanti Anda mendapati jawaban siswa, kemudian itu bisa masuk kategori yang mana, sesuaikan lagi dengan deskriptornya tadi. Maka ini bisa dibilang bahwa literasinya level berapa, misalkan seperti itu ya, pakai rubrik. Nah, sebaiknya sih dibuat rubrik yang jelas memang gitu. Saya rasa
pasti sudah ada orang yang membuat rubrik itu. Sudah bisa Anda cari dan mungkin Anda kaji lagi jika itu ingin Anda gunakan. Apakah rubrik itu dibuat misalkan untuk literasi secara umum, atau itu untuk literasi siswa sekolah atau literasi orang dewasa gitu kan? Karena ketika kita bicara literasi itu bisa sangat beragam ya. Misalkan kalau PISA itu menilai literasi siswa-siswa usia sekolah gitu. Tapi ada juga seperangkat tes lain yang menilai literasi orang dewasa. Maksudnya orang dewasa adalah orang-orang yang sudah lulus sekolah gitu, yang pada saat ini mungkin mereka sekarang bekerja gitu kan. Ada juga tuh yang menilai literasi itu, dan ternyata orang-orang Indonesia kemampuan memahami membacanya itu masih sangat rendah gitu ya. Kemampuan membaca orang-orang dewasa di Indonesia itu masih sangat rendah. Nah, jadi ketika Anda memilih instrumennya, rubriknya, kaji dulu ini rubrik ini rubrik dibuat untuk menilai apa, kemudian apakah itu tepat untuk yang ingin saya teliti, apakah kemudian diperlukan modifikasi gitu ya. Jadi seperti itu. Terus tadi bagaimana prosedur dan kriteria soal HOTS gitu ya. Nah, untuk itu perlu lagi tuh dikaji apa sih yang disebut HOTS. Cari lagi tuh di literatur, di teori-teori. Yang dikatakan soal HOTS itu apa gitu. Misalkan ada yang bilang bahwa soal HOTS itu soal yang membuat anak berpikir tingkat tinggi. Artinya soalnya tidak bisa diselesaikan dengan satu cara gitu kan. Oke. Tapi kembali lagi, mungkin bagi beberapa orang itu akan berbeda-beda gitu. Mungkin ada anak misalkan sama-sama nih anak kelas 8 gitu ya. Mungkin ada anak yang merasa ini soal gampang buat saya. Mungkin ada anak yang merasa ini soal sulit buat saya gitu kan. Jadi mungkin satu soal yang sama itu akan dianggap HOTS buat anak yang memang belum sampai ke level itu. Mungkin akan dianggap LOTS buat anak yang memang sudah melampaui level itu gitu loh. Jadi pertama yang perlu diingat di sini adalah siapa yang akan Anda tuju soal-soal itu ya, kenali dulu target soalnya. Setelah itu Anda bisa menyesuaikan dengan tadi definisi HOTS itu, kriteria HOTS apa, definisinya apa. Nah, soalnya dibuat sebisa mungkin sesuai dengan kriteria HOTS yang sudah diajukan oleh para pakar gitu, ya. Saya rasa itu. Oke. Berarti ini buat Laili, tolong dicatat tahu tadi. Dan itu menjadi tambahan untuk revisi makalah Anda, begitu ya? Baik, Bu. Ya, terima kasih. Baik, boleh ditutup. Baik, kita lanjutkan ke presenter kedua, Roslin ya. Roslin, sudah siap? Sudah, Bu. Iya, Bu. Ya, silakan Roslin. Sudah terlihat belum ya, teman-teman? Oke, sudah kelihatan, Kak. Oh ya, makasih, Pak. Ya, selamat sore Bu Meli dan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Roslin. Hari ini saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pembelajaran Scaffolding Kolaboratif Problem Solving untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa. Ya, adapun makalah ini dilatar belakangi oleh kemampuan penalaran matematis yang sudah menjadi perhatian para pendidik dan peneliti sejak lama. Hal ini juga terlihat dari 5 standar proses dalam pembelajaran matematika yang ditetapkan oleh NCTM, di mana di situ ada reasoning and proof.
dengan kata lain penalaran dan pembuktian. Lalu juga studi PISA yang kita tahu selama ini juga mengujikan soal-soal yang menuntut kemampuan penalaran dan pemecahan masalah yang menekankan pada berbagai masalah dan situasi dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan NCTM dan PISA, tujuan pembelajaran matematika di Indonesia juga salah satunya adalah untuk menggunakan penalaran pada pola dan sifat. Jadi, berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas siswa dalam hal bernalar menjadi fokus dalam dunia pendidikan. Materi matematika dan penalaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena dalam menyelesaikan masalah matematika memerlukan penalaran, sedangkan kemampuan penalaran dapat dilatih dengan belajar matematika. Nah, kemampuan penalaran matematis ini sangat penting dikembangkan melalui belajar matematika dalam upaya untuk mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Namun, rendahnya kemampuan penalaran matematis masih menjadi permasalahan dalam pembelajaran sampai saat ini. Kita tahu dari hasil studi PISA yang tadi dikatakan juga menguji soal-soal penalaran, kita tahu juga Indonesia masih berada di peringkat yang cukup rendah. Lalu, hasil penelitian Sukirwan, dia menganalisis mengapa siswa itu penalarannya masih rendah. Jadi, kendalanya itu ketika siswa dihadapkan pada masalah non-rutin, siswa terbiasa untuk menyalin contoh sebelumnya atau hanya mengingat algoritma yang memiliki tipe yang sama dengan masalah yang dihadapi. Pemilihan model pembelajaran yang baik diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemampuan penalaran siswa. Kemdikbud merumuskan bahwa paradigma pembelajaran abad 21 menekankan pada kemampuan siswa dalam mencari tahu di berbagai sumber, merumuskan masalah, berpikir analitis, dan kerjasama, serta berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Nah, salah satu model pembelajaran yang berpeluang untuk meningkatkan kemampuan penalaran siswa adalah model pembelajaran kolaboratif problem solving. Model ini dapat dinyatakan sebagai kapasitas individu untuk terlibat secara efektif dalam proses di mana dua atau lebih individu berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan berbagi pemahaman dan upaya, kemudian menggabungkan pengetahuan, kemampuan, dan usaha yang mereka miliki untuk memperoleh solusi. Beberapa penelitian pun telah mengkaji kalau model ini memiliki dampak positif dalam pembelajaran matematika. Ketika siswa berusaha mengonstruksi pemahamannya sendiri, seringkali siswa mengalami kesulitan. Nah, apabila kesulitan selama pembelajaran tersebut tidak segera diatasi, maka minat belajar siswa akan berkurang, waktu belajarnya pun akan lebih lama, sehingga tujuan belajar menjadi tidak tercapai. Kesulitan tersebut dapat diatasi dengan teknik pemberian bantuan kepada siswa yang disebut juga sebagai scaffolding. Hal utama dalam penerapan scaffolding ini terletak pada bimbingan guru. Bantuan tersebut berupa petunjuk, dorongan, peringatan, menguraikan masalah ke dalam langkah-langkah pemecahan, atau memberikan contoh. Jadi berdasarkan uraian tersebut, maka makalah ini akan membahas bagaimana pembelajaran scaffolding kolaboratif problem solving untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa. Lalu di pembahasan di deskripsi teorinya, untuk kemampuan penalaran matematis, di sini Gardner menyatakan bahwa penalaran matematis adalah kemampuan menganalisis, mengeneralisasi, mensintesis, memberikan alasan yang tepat, dan menyelesaikan masalah tidak rutin. Kunci dalam mengajarkan penalaran matematis ini yaitu bagaimana pemberian jenis tugas yang melibatkan siswa, bagaimana cara siswa terlibat dalam tugas tersebut, dan bagaimana interaksi terjadi di seputar tugas antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Nah, indikator kemampuan penalaran matematis di sini saya ambil menurut Absorin dan Sugiman tahun 2018. Yang pertama, menemukan pola pada suatu gejala matematis. Kedua, merumuskan suatu dugaan matematis. Yang ketiga, menarik kesimpulan dari pernyataan suatu argumen. Dan yang terakhir, membuat generalisasi. Yang kedua, model kolaboratif problem solving. Terdapat beberapa definisi mengenai model kolaboratif problem solving.
Tadi sebelumnya saya sudah menyampaikan definisinya collaborative problem solving. Jadi mana siswa 2 atau lebih berusaha untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Adi dan Zaman juga mendefinisikan model ini sebagai model pembelajaran yang mengajak siswa untuk saling bekerja sama dan berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah matematika. Menurut Wijayanti, tahapan pembelajaran kolaboratif problem solving ada 5. Yang pertama, pembelajaran diawali dengan pemberian masalah yang menantang. Kemudian, siswa diberi kesempatan untuk mengidentifikasi dan merancang penyelesaian masalah tersebut secara individu sebelum mereka belajar dalam kelompok. Kemudian, siswa belajar dalam kelompok kecil yang beranggotakan 4-6 orang untuk mengklarifikasi pemahaman, mengkritisi ide-ide, membuat konjektur, memilih strategi penyelesaian, dan menyelesaikan masalah yang diberikan. Kemudian siswa menyelesaikan masalah yang diberikan guru secara individual, dan yang terakhir siswa mempresentasikan hasil penyelesaian masalah yang diperoleh. Kelebihan dari penggunaan model ini yaitu siswa dapat melakukan pertukaran pengetahuan atau pendapat untuk mengoptimalkan pemahaman yang mereka miliki. Selanjutnya, teknik scaffolding. Vygotsky mendefinisikan scaffolding sebagai bentuk bantuan yang tepat untuk dilakukan ketika interaksi belajar sedang terjadi saat siswa sedang menyelesaikan masalah. Teori ini diperkenalkan oleh seorang psikolog kognitif bernama Jerome Bruner. Scaffolding ini dilandaskan pada teorinya Vygotsky, yaitu ZPD atau Zone of Proximal Development. Jadi ZPD ini jarak antara tingkat perkembangan aktual. Jadi kemampuan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah secara mandiri dengan kemampuan siswa menyelesaikan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. Vygotsky juga mendefinisikan ZPD sebagai rentang-rentang tugas yang terlalu sulit bagi anak untuk dikuasai sendiri, namun dapat dipelajari melalui bimbingan dan bantuan dari orang dewasa. Hal utama penerapan scaffolding, seperti yang tadi sudah saya katakan, yaitu terletak pada bimbingan guru yang diberikan secara bertahap, sehingga kemampuan yang ia miliki dapat mencapai kemampuan potensial. Pemberian bantuan guru dapat diberikan kepada siswa, baik secara individu maupun dalam kelompok. Bantuan secara kelompok diberikan apabila siswa mengalami masalah dan kesulitan yang sama. Sedangkan bantuan secara individu dapat diberikan apabila masalah yang ditemukan berbeda dengan siswa yang lain. Di sini saya memberikan beberapa contoh bantuan yang dapat guru gunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Ini ada beberapa pertanyaan scaffolding yang bisa guru gunakan. Jadi ketika awal pembelajaran, guru bisa memancing seperti apa saja informasi yang ada di sini, apa yang ditanya, lalu ada yang pernah melihat masalah seperti ini. Lalu kemudian ketika siswa menyelesaikan masalah, guru bisa bertanya, mengapa kamu berpikir seperti itu? Mengapa kamu berpikir langkah-langkah tersebut benar? Atau mengapa ide ini lebih baik daripada ide yang lain? Lalu ketika siswa selesai berpikir, maksudnya kayak selesai berdiskusi gitu, jadi guru bisa bertanya, apakah menurut kamu sudah menjawab masalah? Apakah kamu sudah mengecek solusimu? Dan sebagainya. Lalu yang keempat, pembelajaran scaffolding kolaboratif problem solving. Jadi pembelajaran scaffolding kolaboratif problem solving ini sebenarnya merupakan kombinasi antara model kolaboratif problem solving dengan teknik scaffolding. Jadi nanti dalam proses pembelajaran, siswa akan mengonstruksi model dari masalah yang diajukan guru, menggunakan pengetahuan matematika yang dia miliki. Kemudian menyelesaikannya dengan berinteraksi satu sama lain antar siswa. Di sini guru berperan sebagai fasilitator dan membantu siswa untuk membangun pemahaman yang tentang materi yang sedang dipelajari. Selama proses pembelajaran, guru akan berkeliling dan membimbing siswa yang mengalami kesulitan. Berikut ini
tabel keterkaitan antara kemampuan penalaran matematis dengan pembelajaran scaffolding kolaboratif problem solving. Jadi untuk indikator kemampuan penalaran matematis yang pertama, yaitu menemukan pola pada suatu gejala matematis, itu bisa dilihat dari pertama guru memberikan masalah yang menantang dan siswa diberi kesempatan untuk mengidentifikasi masalah tersebut secara individu. Kalau yang teknik scaffolding yang environmental provision ini jadi kayak guru mengkondisikan dulu kelas sehingga kelas itu nyaman dan siswa itu siap untuk menerima materi atau menghadapi materi yang akan dipelajari saat itu. Lalu kalau merumuskan suatu dugaan matematis di indikator kedua, di sini bisa dilihat dari model kolaboratif problem solving-nya, siswa bekerja dalam kelompok. Jadi kegiatan mengklarifikasi pemahaman, mengkritisi ide teman, membuat konjektur, memilih strategi penyelesaian. Nah, itu dengan bantuan scaffolding yang bisa guru berikan seperti explaining, reviewing, and restructure. Jadi explain menjelaskan barangkali ada yang butuh dijelaskan. Kalau review itu jadi kayak guru mereview kalau barangkali ada materi ini membutuhkan pengetahuan materi sebelumnya. Di situ guru bisa mereview, dan restructure kayak membantu mengkonstruk gitu. Lalu di indikator ketiga yang kemampuan penalaran matematis bisa dilihat dari di model maksudnya menarik kesimpulan suatu pernyataan. Di situ siswa menyelesaikan masalah yang diberikan guru secara individual. Dan yang terakhir membuat generalisasi. Jadi siswa mempresentasikan hasil penyelesaian masalah dengan scaffolding yang bisa diberikan guru adalah developing conceptual thinking, mengembangkan yang sudah mereka pahami. Jadi kesimpulannya, penerapan model pembelajaran kolaboratif problem solving dengan teknik scaffolding ini dapat dikombinasikan, di mana siswa akan berkelompok untuk menyelesaikan masalah yang diberikan guru. Lalu apabila terdapat kesulitan, itu dapat diatasi dengan bantuan guru berupa scaffolding tadi. Lalu sarannya, sebaiknya apabila guru ingin melaksanakan pembelajaran ini, guru harus memiliki perencanaan yang baik seperti pengelolaan kelas, memperhatikan alokasi waktu agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Lalu guru memiliki sikap yang sabar, peduli, dan berhati-hati dalam memberikan bantuan yang tepat agar dapat mendorong siswa untuk percaya bahwa mereka mampu memiliki penalaran yang baik untuk menyelesaikan masalah. Lalu bagi peneliti selanjutnya, semoga makalah ini dapat melengkapi untuk kemampuan matematis lainnya ataupun aspek lain yang belum terjangkau oleh penulis. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke Bu Meli. Terima kasih. Oke, terima kasih Roslin. Baik, berikutnya tanya jawab. Silakan saya. Boleh saya, Bu? Tanya. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bu Mel kepada Ibu penyaji. Ini kan coba dilihat bagian atasnya, Kak, dari makalahnya. Lagi, Kak. Mananya, Pak? Yang paling depan, paling pertama. Bab 1. Oh iya, oke, ada paling depan. Mau lihat judulnya, Kak, yang tadi. Oh iya. Nah, scaffolding. Nah, sebatas yang saya ketahui nih, Kak, ya, scaffolding itu kan merupakan strategi guru memberikan penguatan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Benar nggak, Kak? Iya, Pak, bisa penguatan. Nah, kalau menurut Kakak, setiap guru itu kan berbeda-beda nih, Kak, dalam pemberian scaffolding dalam pembelajaran, apalagi yang Kakak sampaikan ini metodenya itu dengan menggunakan kooperatif, yaitu per kelompok. Menurut Kakak ini ada nggak sih kelemahan dari scaffolding atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi seorang guru dalam memberikan scaffolding? Itu aja, Kak.
Terima kasih. Sekian. Oke, terima kasih. Oke, penanya berikutnya Asri. Iya, Bu. Nah, Pertanyaannya, tadi kan bagian bimbingan guru terhadap masalah yang pembelajaran scaffolding itu baru dikasih contohnya saat diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk masalahnya itu sistem kelompok gitu ya. Jadi semuanya sama gitu. Nah, saat masalahnya itu terjadi hanya satu individu itu kayak gimana ya contohnya? Saya tadi juga sempat disinggung sama Roselyn ada masalah individunya juga, cuman nggak dikasih caranya, cuman dikasihnya cuman yang pas yang untuk kelompok. Apakah sama? Makasih. Oke, penanya berikutnya Nazira Amalia. Iya Bu, ini saya mau nanya ke Selin. Untuk pakai model pembelajaran sama teknik yang scaffolding ini, apa cocok untuk seluruh materi pembelajaran atau hanya ada untuk beberapa materi aja ya? Kan ini jatuhnya kayak kelompok gitu, disuruh dibuat kelompok-kelompok kecil siswanya. Lalu lebih cocok untuk satuan pendidikan apa untuk SMA lebih baik atau untuk SMP atau yang bagaimana gitu untuk judul yang Selin pakai ini. Begitu pertanyaan saya. Ya. Berikutnya Muharyanto Pratama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, sangat menarik ya untuk teknik scaffolding ini karena guru tidak serta-merta langsung ngasih materi ya. Nah, saya sebenarnya pernah coba untuk teknik scaffolding ini di kelas, tapi bahkan bayangan kita tuh kalau kita ngasih clue atau kita ngasih petunjuk gitu ya, kemudian siswa jadi ngeh gitu kan, ada kayak momen dia tuh oh iya jadi keinget gitu ya konsep apa gitu. Nah, tapi ada masanya ketika kita udah kasih petunjuk itu dia masih belum bisa karena sepertinya konsep dasar dari materi itu atau materi prasyaratnya mungkin kurang dipahami. Nah, efeknya akhirnya saya harus menjelaskan lagi terkait dengan konsep yang prasyarat misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau untuk teknik scaffolding itu yang saya mau tanyakan itu sebenarnya sejauh mana sih kita memberikan bantuan ya, memberikan bantuan kepada siswa. Kemudian ini kan bisa berpengaruh terhadap tidak tercapainya materi pada saat itu jika respon dari siswa itu tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, itu solusinya seperti apa? Terima kasih. Ya, silakan boleh dijawab, Roselyn. Ya, makasih Bu Meli, makasih teman-teman pertanyaannya. Yang pertama, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan Pak Abdul Jalil ya. Pertanyaannya tadi, kalau saya rangkum, guru kan berbeda-beda, bisa jadi berbeda-beda juga dalam memberikan scaffolding-nya. Lalu kelemahan scaffolding itu apa begitu ya? Ya, dan kendala yang pernah dihadapi selama pemberian scaffolding itu bagaimana? Oh ya. Makasih. Kalau yang setahu saya, memang itu menjadi tantangan tersendiri dalam scaffolding ini. Karena kalau menurut saya pribadi, dari yang saya baca-baca juga tentang scaffolding, guru itu memang harus memiliki seperti perencanaan yang baik, karena ini kan mau memberikan bantuan kepada siswa ya. Sedangkan siswanya kayak misalnya sampai hampir 40, mereka memiliki tingkat pengetahuannya itu berbeda-beda juga. Ada siswa yang sudah lebih cepat, ada yang sedang, ada yang masih belum paham gitu. Jadi kalau menurut saya itu tantangan tersendiri guru dalam memberikan scaffolding. Lalu kalau kelemahan scaffolding, kalau hanya kelemahan scaffoldingnya saja ya, kalau menurut saya itu bisa memakan waktu sih, bisa memakan waktu. Jadi kayak seperti tadi contoh Pak Muhar ya,
Jadi bagaimana kalau siswanya belum paham-paham, jadi harus mengulang lagi, itu sih. Makanya kalau di saya memadukan scaffolding dengan kolaboratif problem solving. Jadi harapannya pemberian bantuan pun sebenarnya secara nggak langsung itu ketika siswa berbicara dengan teman sebayanya, dengan berkolaborasi secara tidak langsung itu sudah membantu dia untuk memahami, barangkali ada pengetahuan yang belum dia pahami. Baru di situ nanti guru menambahkan bantuan-bantuan dirasa kurang. Begitu sih Pak kalau dari saya. Oke, terima kasih penjelasannya. Lanjut. Makasih Pak. Lalu yang kedua, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan Ibu Niar. Tadi kan pertanyaannya bagaimana pemberian bantuan saat individual gitu ya. Yang di sini sebenarnya pemberian bantuan itu tidak hanya maksud saya gini, bukan berarti saya menuliskan daftar pertanyaan ini berarti dia dalam kelompok. Pertanyaan ini juga bisa diberikan kepada siswa yang per individu-individu. Jadi itu tergantung dari guru melihat kebutuhan kira-kira scaffolding ini lebih tepat diberikan saat kelompok atau diberikan ke per siswanya. Begitu, Niar. Iya, baik. Lalu yang ketiga, saya mau mencoba menjawab pertanyaan Bu Nazira. Cocok atau tidak untuk seluruh materi. Itu maksudnya yang judul ini ya, Nazira? Iya, pakai model pembelajaran scaffolding kolaboratif itu, terus sama pakai tekniknya untuk penalaran matematik. Jadi semua materi matematika itu bisa pakai pembelajaran ini? Ya, terima kasih pertanyaannya. Menurut saya, cocok tidak materi itu nanti tergantung dari pemberian soalnya. Karena seperti tadi yang sudah saya katakan, kemampuan penalaran matematis ini kan dapat, saya katakan seperti dilatih ya, dengan pemberian soal-soal yang dirasa masalah non-rutin, yang bisa menantang untuk siswa, tapi tidak membuat siswa putus asa. Jadi menurut saya sepanjang guru dapat memberikan soal seperti itu, lalu untuk penggunaan scaffolding dan collaborative problem solving, menurut saya sih bisa-bisa aja untuk materinya. Lalu untuk tingkat SMA atau SMP, menurut saya bisa di dua-duanya untuk di SMA atau di SMP. Gitu. Makasih banyak, Arlin. Ya, Nazira. Lalu yang terakhir, saya mau mencoba menjawab pertanyaan Pak Muhar. Sejauh mana pemberian bantuan kepada siswa? Dan bagaimana kalau respon tidak sesuai, gitu ya. Sejauh mana pemberian bantuan kepada siswa, maksudnya kayak kapan si guru itu menghentikan ini kali ya Pak, maksudnya menghentikan bantuannya itu. Saya mau coba jawab, kalau setahu saya, bantuan itu kan diberikan pada siswa yang mengalami kesulitan, lalu nanti berangsur-angsur akan berkurang. Jadi, bisa saja gurunya itu, misalnya di pertemuan ini, guru itu masih memberikan bantuan. Lalu di pertemuan selanjutnya, itu kan sebenarnya kelanjutan materi hari ini ya. Bisa saja di awal pertemuan di awal pembelajaran kayak guru menggunakan pertanyaan-pertanyaan di tabel yang tadi. Lalu ketika guru menanyakan dan ternyata dilihat siswanya mampu menjawab atau siswanya sudah memahami, lalu jadi dirasa oke, bantuan itu cukup, seperti itu. Lalu ini, maaf Pak, ini tadi respon tidak sesuai, kayak mana pertanyaannya ya?
Saya lupa. Jadi apa namanya, setelah kita kasih clue-clue, ternyata anak masih belum bisa menyelesaikan permasalahan seperti itu misalnya. Oh, Nah, kurang lebih solusinya seperti apa, karena tentunya kan waktu terbatas, kemudian kita punya target juga kan, punya target di misalnya di pertemuan itu gitu. oh ya. Saya mau coba jawab. Kalau dari saya pribadi, itu kan memang kalau pemberian clue-clue dari guru, barangkali kan responnya tidak sesuai yang kita harapkan ya. Tapi kalau merujuk dari judul yang saya ajukan ini, itu kan menggunakan kolaboratif problem solving juga. Jadi di samping siswa mendapatkan bantuan dari guru, di situ juga sebenarnya ketika siswa berkomunikasi dengan teman sebayanya, di situ juga mereka kayak saling saling menggabungkan pengetahuan yang mereka miliki. Dan kalau harapan saya sih, kalau saya pembelajaran kolaboratif itu juga bisa membantu guru untuk waktu yang dirasa kira-kira lama bisa akan mempersempit waktu gitu. Gitu sih Pak, kalau dari saya. Makanya saya menggabungkan scaffolding sama kolaboratif. Begitu Pak. Artinya anak itu dapat inspirasi dari teman sejawatnya juga, dari guru juga, seperti itu Ibu ya? Iya Pak, kalau saya seperti itu. Ya, ya makasih Bu. Ya, makasih Pak. Iya Bu, dari saya cukup Bu. Terima kasih Bu Meli. Ya, terima kasih Roslin dan juga tadi para penanya. Sedikit aja ya komentar dari saya untuk scaffolding, scaffolding collaborative problem solving ya. Kalau scaffolding itu sendiri sih kita maknai luas aja gitu ya. Intinya scaffolding itu kan kita memberi bantuan atau dukungan buat anak-anak supaya bisa mencapai tujuannya. Ibaratnya gini loh, ada anak pengen ngambil buku di rak atas, dia nggak nyampe gitu. Terus dia udah coba misalkan dia panjat, mungkin dia geser kursi, panjat kursi kayak gitu kan. Nah, scaffolding itu kita support dia. Apakah dibantu dengan diangkat, digendong, atau kita tambahkan kita beri tangga lah atau gimana gitu. Jadi ada banyak cara untuk scaffolding. Jadi dengan memaknai itu secara luas, misalkan dengan persepsi aja gitu ya. Sebelum di awal kelas kita berikan persepsi misalkan. Persepsinya itu kita desain benar-benar untuk menjadi pengantar dan dasar untuk pembelajaran hari itu. Jadi itu adalah bentuk scaffolding gitu. Nah, scaffolding itu juga bisa berarti untuk kebutuhan siswa individual. Misalkan ada di tiap kelas pasti ada karakteristik siswa pasti beragam gitu kan. Pasti ada siswa yang super jenius, ada juga siswa yang super lemot gitu. Nah, berarti kan scaffolding buat anak-anak ini nggak bisa disamakan gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan individu si anak. Bagi anak yang super jenius mungkin scaffoldingnya bisa diberi challenge tambahan gitu ya. Tapi challenge itu nggak akan berhasil kalau diberikan kepada anak-anak yang level rendah gitu. Kalau level rendah challenge-nya bisa-bisa anaknya tambah depresi nanti ya kan. Jadi scaffoldingnya kalau untuk anak-anak level rendah mungkin diberi bantuan-bantuan, diberi apa itu, soalnya dipermudah dulu gitu ya. Jadi misalkan kalau dia kayak tadi mau naik tangga dia nggak nyampe ya, tangganya anak tangganya tuh diperbanyak misalkan gitu. Jadi pijakannya tuh lebih banyak buat anak-anak ini misalkan gitu. Jadi
bentuk pertanyaannya mungkin disederhanakan atau diberi pertanyaan-pertanyaan tambahan supaya dia bisa akhirnya gitu loh. Jadi bentuk scaffoldingnya bisa beragam. Tapi kalau yang dituliskan Roslyn tadi, scaffolding collaborative problem solving, saya belum begitu paham maksudnya apa itu ya. Jadi mungkin itu perlu dipertegas lagi ya, Roslyn ya. Kalau collaborative problem solving kan udah sering kita dengar ya. Jadi pemecahan masalah secara berkelompok gitu. Tapi ada scaffoldingnya nih, saya jadi bingung juga. Apakah yang dimaksud scaffolding collaborative problem solving itu sesama mereka saling memberikan scaffolding dalam kelompoknya atau gimana gitu. Dan pelaksanaannya seperti apa saya belum kebayang. Mungkin coba dipertajam lagi di situ. Ya, saya rasa itu dari saya. Oke, terima kasih Roslyn. Ya, terima kasih Bu masukannya Bu. Iya, sama. Oke, kita masih punya satu orang presenter lagi ya, Wildan. Ini udah jam 5:30, jadi saya juga udah lelah nih. Saya usul kalau Wildan ditunda untuk minggu depan, jadi minggu depan kita tuntaskan 4 orang bagaimana? Boleh. Berarti kita pertemuan berikutnya pertemuan ke-16 ya Bu? Iya. Di tanggal 30. Tanggal 30 libur nggak Bu? Tanggal 30 ya? Kalau minggu depan kan tanggal 30. Oke. Apa ke Januari atau bagaimana Bu? Terserah aja kalian atur. Kalau mau digeser ya boleh-boleh aja gitu. Cari waktu kalau mau digeser ya. Saya sih tanggal 30 nggak ada kegiatan, jadi nggak masalah kalau mau tetap tanggal 30. Tapi kalau di antara kalian ada kegiatan, mungkin libur atau gimana, mau digeser, silakan saja dicari waktunya nanti, gitu ya. Nanti hubungi saya. Iya, baik Bu. Gitu aja. Baik. Semuanya terima kasih banyak. Terus mohon maaf ya tadi ada kendala. Terus bagi yang merayakan Natal, Merry Christmas. Mudah-mudahan bisa merayakan dengan gembira, dengan damai bersama keluarganya masing-masing. Bagi yang nggak Natalan, selamat liburan. Liburannya mudah-mudahan bisa memberi energi baru, semangat baru di 2021 gitu ya. Tapi tetap jaga kesehatan, jaga protokol ya. Biar semuanya tetap sehat. Oke, semuanya thank you so much ya buat hari ini. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Iya. Terima kasih banyak. Salam. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bu. Liburan teman-teman.